Saya Rostikawati, Guru IPS SMPN 1 Selajambe, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat praktik baik dengan tema diferensiasi proses pada mata pelajaran IPS dengan metode tebar pesona. Dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah terkait materi ilmu pengetahuan sosial di SMPN 1 Selajambe, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tahun pelajaran 2024-2025. Karena itu, diperlukan sebuah cara pembelajaran atau metode mendorong tumbuhnya kemampuan dalam memecahkan masalah. Cara pembelajaran tersebut adalah dengan metode tebar pesona, sebuah metode memecahkan masalah melalui kerja kelompok dengan urutan langkah kerja. T. Tentukan masalah. Baru cari solusi. P. Pembahasan solusi. Sosialisasikan hasil. Dan nantikan masukan. Pengumpulan data melalui tes pemahaman konsep, rubrik presentasi, angket, serta dokumentasi. Kemudian data dianalisis untuk menentukan nilai rata-rata, ketuntasan, serta menentukan kriteria. Praktik baik ini bertujuan 1. Untuk memperoleh desain pembelajaran memecahkan masalah menggunakan metode tebar pesona. 2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran IPS melalui metode tebar pesona. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih Eva sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu absen untuk hari ini. Aib, ada Aib? Baiklah, untuk sebelum mengawali materi hari ini, Ibu akan bagikan soal pretest dulu untuk mengawali. Mampu memahami manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, sebagai pertanyaan dari Ibu, pernah nggak kalian mengalami atau melihat ya ada yang berjualan? Misalnya sekarang kan lagi maraknya kelompok pertama yaitu kelompok Denis ya. Denis akan belajar di perpustakaan. Yang kedua kelompok Emil ya, yaitu dengan melihat video. Kelompok 3 Dita, yaitu dengan melihat gambar-gambar. Yang keempat kelompok Eva ya, di luar ruangan. Dan yang kelima jam-jam sama di lapangan, di luar ruangan. Kelompok dengan melihat video-video pembelajaran tentang makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Silakan kalian amati dan tuliskan tentang aktivitas makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Ini pembelajaran di luar kelas tentang makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral ya. Silakan sekalian amati bagaimana aktivitas-aktivitas sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Dan mengamati, membaca buku ya tentang materi yang sedang kita bahas hari ini. Kalian apa saja yang kalian temukan dalam aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral? Bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, itu merupakan perwujudan dari aktivitas apa? Makhluk sosial. Makhluk sosial. Selanjutnya apa lagi? Melakukan transaksi jual beli dengan jujur. Ya, itu merupakan contoh sebagai perwujudan dari makhluk ekonomi yang bermoral. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang baik yang harus dilakukan sebagai aktivitas manusia dimanapun kalian berada. Kan mencari ya permasalahan apa yang timbul dan cari solusinya. Iya betul, sesama manusia saling membutuhkan. Iya, sesama manusia harus saling tolong menolong. Ya,
Dari Amel, apakah benar Bu, payung adalah aktivitas manusia dan tadi saya juga menjawab basah adalah aktivitas ekonomi dan tadi saya juga menjawab bahwa payung adalah aktivitas manusia dan Eva juga menjawab bahwa membantu adalah sosial. Apakah benar Bu? Ya, betul sekali Emi. Ini adalah hasil diskusi kelompok kami mengenai contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Untuk kami menemukan permasalahan bagaimana jika ditemukan orang atau masyarakat yang menjalankan perekonomian dengan tidak menjunjung tinggi moral. Contohnya menjual barang ilegal dan menimbun barang. Mengenai permasalahan tadi menyebutkan dari video-video tadi yang telah melihat ya permasalahannya apa. Berarti kalian sudah bisa membedakan menyebutkan aktivitas teman-teman kalian yang sudah menyelesaikan tugas diskusinya. Anak-anak, materi hari ini yaitu mengenai tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Kita selesai diskusi ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kesimpulannya yaitu materi pada hari ini yaitu manusia membutuhkan manusia lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tidak bisa menjalankan kehidupannya sendiri dalam memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Kumpulan hasil dari praktik baik ini adalah 1. Diperoleh desain pembelajaran tebar pesona dalam memfasilitasi kemampuan memecahkan masalah bagi siswa pada pembelajaran IPS di SMPN 1 Selajambe. 2. Hasil belajar berupa pemahaman konsep. Siswa dalam memecahkan masalah menunjukkan nilai rata-rata 80,40 dengan ketuntasan 78,18% dan endgain sebesar 0,52 dengan kriteria sedang. Saya Emil, siswi dari SMP 1 Selajambe. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode pesona, saya lebih happy. Dani, siswa dari SMPN 1 Selajambe. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode tebar pesona, saya lebih memahami dan mengerti materi yang dipelajari. Nama saya Ika Nur Hidayah. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Selajambe. Setelah melihat video pembelajaran dengan metode tebar pesona, menurut pendapat saya itu sangat baik dalam pembelajaran di kelas. Karena peserta didik dapat terlibat lebih aktif ketika dalam pembelajaran